Salam sehat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kembali cerita Bang Harvey York. Karena Harvey York menolak kerjasama dengan negara pulau, Shinosuke Yamamoto akhirnya bertarung melawan Harvey York. Agar tidak penasaran, di dalam gameplay ini, inilah kisah Harvey York chapter 5200 sampai 5204. Chapter 5200. Tapi saat aku mengetahui bahwa kematian Quill Gibson juga terkait dengan Master Sekte, aku tidak tertarik pada mentalitas tinju gerbang surga. Karena aku tahu bahwa kamu yang dapat menyusahkan Master Sekte, 10.000 kali lebih penting daripada tinju gerbang surga. Jadi, aku menyampaikan tantanganmu kepada ayah angkatku sesegera mungkin. Ayah angkat langsung memberimu 3 manfaat utama. Aku harap kamu bisa merasakan ketulusan keluarga Yamamoto kami. Karena itu, Alan Nicholson memiliki ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Dan pada saat yang sama, jubah mandi di tubuhnya menjadi lebih santai, seolah memberitahu Harvey York bahwa selama dia mengangguk, dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Kapanpun. Tapi Harvey York sepertinya belum pernah melihat pemandangan harum di depannya, dan hanya berkata ringan. Apakah semua penduduk pulau sangat dermawan? Kamu bahkan tidak menginginkan metode mental, dan kamu masih memberikan manfaat yang begitu besar. Apakah aku melihat dunia terlalu indah, atau kamu yang terlalu baik? Alan Nicholson tersenyum dan berkata, Tuan Muda York akan membosankan untuk mengatakan beberapa hal. Kami tidak ingin metode itu, tetapi tentu saja kami menginginkan hal-hal lain. Katakan dengan jelas. Harvey York berkata ringan. Kami sangat menghargai makna persahabatan satu sama lain di hati kami. Bagaimanapun, 1000 pasukan mudah didapat, tetapi seorang jenderal sulit ditemukan. Tidak usah berbelit-belit. Harvey York berkata dan menunjuk ke gerbang pada saat yang sama. Jika kamu terus berbicara omong kosong seperti ini, maka segera keluar. Kalau tidak, aku akan memanggil seseorang. Aku ingin melihat, apakah kamu sangat bersedia untuk membiarkan keluarga Gibson melihat sikapmu. Ekspresi di wajah Alan Nicholson yang semula penuh senyuman menjadi jelek saat ini. Dia menatap Harvey York dalam-dalam sebelum dia menahan senyumnya, dan berkata, Tuan Muda York, kamu benar-benar tidak mengerti gaya sama sekali. Apakah kamu harus mengubah adegan romantis ini menjadi buah merah seperti itu? Harvey York mengejek dan menyesap teh untuk dirinya sendiri. Alan Nicholson menghela nafas, lalu duduk tegak. Dia mendapatkan kembali postur yang tidak dapat dihujat siapapun, dan berkata perlahan. Keluarga Yamamoto kami telah memberimu begitu banyak manfaat. Itu menjadikanmu kaya, berkuasa, dan seorang wanita. Satu-satunya syarat adalah membiarkanmu membantu kami 3 kali saat keluarga Yamamoto kami membutuhkannya. Dan itu tanpa syarat. Tentu saja, kamu dapat yakin bahwa 3 hal ini pasti tidak akan melanggar etika moral, atau melanggar aturan hukum kerajaan. Apakah kamu mengerti? Harvey York berkata ringan, membantu keluarga Yamamoto dengan 3 hal. Setelah aku naik ke kapalmu, aku tidak akan pernah turun lagi. Sejak saat itu, aku akan menjadi pengkhianat besar. Apakah ini maksudmu? Alan Nicholson tersenyum manis dan berkata, bukan tidak mungkin Tuan Muda York memahami hal ini. Tetapi sebagai anggota divisi peradaban aliansi dunia, aku merasa bahwa kita seharusnya tidak memiliki gagasan nasional yang sempit. Seluruh dunia adalah satu keluarga. Perdamaian dunia adalah tujuan dari negara pulau. Tunggu sampai hari di mana perdayaman dunia tercapai, kamu akan menjadi salah satu pahlawan hebat. Bukan pengkhianat atau semacamnya. Dan aku juga percaya bahwa dengan bantuanmu, hari itu akan datang dengan sangat cepat. Alan Nicholson mengatakan ini dengan senyum di wajahnya. Chapter 5201. Perdamaian dunia. Pemikiran nasional yang sempit. Harvey York tertawa. Alan Nicholson, apakah orang-orang dari keluarga Yamamoto atau bahkan pejabat dari negara pulau begitu lugu? Kamu bahkan berada di bawah tangan Amerika, beraninya kamu memimpikannya dunia yang sangat harmonis setiap hari. Apa yang harus aku katakan padamu? Kamu ingin memiliki mimpi yang indah, aku tidak tertarik untuk membantumu. Selama kamu tidak memprovokasi negara kami, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Adapun barang-barangmu, aku tidak tertarik sama sekali. Ambil barang-barang ini, pergi lebih awal, dan ingat untuk membersihkan tempatku ketika kamu pergi. Bau orang pulau terlalu kuat, aku merasa tidak nyaman, dan bahkan merasa sedikit mual. Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata Alan Nicholson sedikit berkedut, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, pikirkan lebih dulu. Apakah kamu yakin ingin menolak persahabatan dari keluarga Yamamoto? Jika kamu menolak, konsekuensinya tidak akan baik. Kami bisa saja memberitahu keluarga Lowe penawaran yang sama, dan mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk mendukung kami dalam melakukan sesuatu. Dan jika kamu berjanji, syaratnya tidak bisa ditawar. Ini semua tentang kebahagiaanmu, tentang kepuasanmu. Setelah mengatakan itu, Alan Nicholson mengeluarkan cek lain dan surat kuasa. Ini adalah cek kosong, kamu bisa mengisinya sesuka hatimu. Dan ini adalah surat kuasa atas gelar kebangsawananmu. Semua stempel ada di tempatnya. Selama kamu menulis namamu, kamu akan menjadi bangsawan di negara pulau. Ini awalnya kejutan untukmu.
Tapi sekarang aku keluarkan, aku harap kamu bisa melihat ketulusan orang pulau. Selain itu, jika kamu tidak menyukaiku sebagai penggemar vulgar, maka kamu dapat memilih aktris sebanyak yang kamu suka di seluruh dunia. Keluarga Yamamoto akan bertanggung jawab untuk menjadi pelobi dan membuatnya jatuh cinta padamu. Saat berbicara, Alani Carlson dengan santai membuang lebih dari selusin foto. Ini adalah aktris generasi baru di negara kepulauan yang masing-masing memiliki pengaruh tertentu di dunia. Ada juga beberapa orang dari jaringan negara H. Adegan seperti itu adalah masalah besar. Dapat dikatakan bahwa selama dia adalah pria normal, dia tidak dapat menolak manfaat seperti itu. Harvey York mengambil cek, surat kuasa, dan foto-foto itu, dan setelah melihatnya sebentar, dia melemparkannya kembali ke atas meja. Kondisinya sangat bagus dan menarik. Harvey York berbicara dengan ringan. Sebuah ekspresi muncul di wajah Alani Carlson. Sayang sekali, aku berasal dari negara H. Aku tidak tertarik dengan hal-hal ini. Apakah kamu akan keluar sendiri, atau kamu akan membiarkanku menendangmu pergi? Melihat keseriusan di mata Harvey York, Alani Carlson menghela nafas, matanya dipenuhi rasa keputusasaan. Tuan muda York, aku pikir kamu adalah orang yang cerdas. Orang pintar selalu membuat pilihan yang tepat. Tapi hari ini, kamu sudah mengecewakanku. Oh hanya bisa berkata, semoga di kehidupan selanjutnya, kamu bisa menjadi orang yang pintar. Ketika kata-kata itu jatuh, Alani Carlson berdiri perlahan, dan entah kapan, sebuah pedang pulau sudah ada di tangannya. Harvey York melihat pedang itu dan berkata dengan ringan. Kamu mencoba untuk melenyapkanku. Hanya kamu? Apakah kamu pikir kamu biasa melakukannya? Chapter 5202. Wajah menawan Alani Carlson memudar, dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata perlahan. Oh tahu bahwa kekuatan seni bela dirimu sangat mengerikan. Tentu saja aku tidak bisa melenyapkanmu sendirian. Tapi, apakah menurutmu aku tidak melakukan persiapan? Saat suara Alani Carlson jatuh, suara ledakan terdengar, dan segera jendela kamar Harvey York ditendang terbuka. Setelah itu, lebih dari selusin pria dengan pedang dari negara pulau bergegas masuk. Samar-samar Harvey York bisa melihat banyak sosok di luar jendela. Mereka seharusnya yang disebut ninja dari negara pulau. Harvey York memandang orang-orang ini dan berkata dengan ringan. $14 juta untuk satu jendela, ingatlah untuk membayarnya nanti. Mendengar kata-kata Harvey York, semua pendekar pedang dari negara pulau ini berkedip, tampaknya terpengaruh oleh ketenangan Harvey York. Dari sudut pandang mereka, arogansi Harvey York telah mencapai tingkat yang menentang langit. Seolah-olah Harvey York lah yang sedang mengepung dan ingin melenyapkan penduduk pulau ini pada saat ini. Pendekar pedang dari negara pulau ini juga berpengetahuan luas. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang-orang yang begitu sombong dan arogan ketika mereka akan mati. Segera, di pintu masuk gerbang, seorang pria dengan dua pedang panjang dan pendek tergantung di pinggangnya, berjalan dengan wajah bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Shinosuke Yamamoto. Pada saat ini, dia menyipitkan mata ke Harvey York, bertepuk tangan, dan berkata, seperti yang diharapkan dari orang yang menerima warisan kuil Gibson yang sebenarnya. Sepertinya kamu benar-benar percaya diri. Kamu tidak hanya berani menolak kebaikan keluarga Yamamoto, tetapi kamu tidak takut mati saat ini. Haruskah aku katakan bahwa kamu sangat bodoh? Atau haruskah aku katakan kau tidak tahu kedalaman bumi dan ketinggian langit? Harvey York melirik Shinosuke Yamamoto dan menyesap teh untuk dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Sekarang, para murid dari keluarga Lowe dan keluarga Bowie berpura-pura menyerang kompleks keluarga Gibson. Rahel Hardy, yang paling kamu andalkan, membawa orang-orangmu untuk menghadapi mereka di luar agar tidak mengganggu istirahatmu. Penduduk pulau juga dikirim untuk membantu. Sederhananya, tempat ini memiliki radius beberapa ratus meter, dan tidak ada selain dirimu Harvey York. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jika aku ingin kamu hidup, maka kamu akan hidup. Tetapi jika aku ingin kamu mati, maka kamu harus mati. Pada saat ini, Shinosuke Yamamoto terlihat sangat percaya diri. Setelah dia dan Alani Carlson datang ke kemudi utama desa Gerbang Surga, mereka telah mengalami penghinaan begitu lama. Pada akhirnya mereka menyusun strategi begitu lama. Karena Harvey York menolak untuk setuju dengan penawaran penduduk pulau, mereka secara alami ingin melenyapkan Harvey York. Setelah itu, mereka langsung bergabung dengan keluarga Lowe dan keluarga Bowie. Mengambil keuntungan dari pertikaian di desa Gerbang Surga, dia menempatkan orang-orangnya sendiri di tanah surga tengah di negara H, dan menjadikan desa Gerbang Surga sebagai menjadi teman penduduk pulau. Setelah minum teh, Harvey York meletakkan mangkuk di tangannya. Dia sama sekali tidak memandang Shinosuke Yamamoto, tetapi memandang Alani Carlson dengan ringan, kamu tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal. Anjing yang kamu pelihara bahkan tidak tahu berapa beratnya. Dengan hanya mengandalkan 3 kucing dan 2 anjing, bagaimana mungkin kamu akan berhasil? Karena kamu sudah membakarkan dupa untuk kuil Gibson, maka aku akan memberimu kesempatan. Sekarang pergi dan berlututlah di depan roh kuil Gibson. Dengan begitu, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Alani Carlson menjadi gelap. Shinosuke Yamamoto juga menggerakkan sudut mulutnya.
Dia sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Chapter 5203. Karena apa yang Harvey York katakan, dia tidak hanya memandang rendah mereka. Dia bukan hanya membenci mereka berdua, tetapi juga membenci keluarga Yamamoto, dan bahkan membenci seluruh negara pulau. Bagaimana bisa penduduk pulau yang selalu menganggap kehormatan lebih penting daripada hidupnya sendiri, bisa menerima itu? Pada saat ini, Shinosuke Yamamoto mencibir dan menatap Harvey York sebelum berkata, Nona Carlson, aku awalnya berpikir kita bisa memberi anak ini kesempatan. Tapi sekarang sepertinya, itu tidak perlu untuk ini. Mata Alani Carlson juga pulih, dan dia perlahan berkata, ini benar-benar tidak perlu. Untuk orang seperti itu, hanya kematian yang bisa membuatnya mengerti siapa dirinya sendiri. Harvey York berkata dengan ringan, saya mengenal diriku dengan sangat baik. Hanya saja, aku merasa khawatir. Sepertinya kamu tidak tahu berapa banyak kemampuan yang kalian miliki. Jangankan kalian, bahkan yang disebut kaisar negara pulaumu ada di sini, dia juga harus berlutut di depanku. Mendengar kata-kata ringan Harvey York, Alani Carlson dan Shinosuke Yamamoto sama-sama gemetar karena marah. Dia sudah menghina kaisar negara pulau. Menurutnya dia itu siapa di negara ini? Apakah dia itu Presiden Amerika Serikat? Jika mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Aku selalu mendengar bahwa orang-orang negara H lembut dan sopan. Sekarang sepertinya aku salah. Orang-orang negara H, yang satu lebih bodoh dari yang lain, dan yang satu lebih sombong dari yang lain. Tapi hanya ada satu akhir dari kebodohan dan keangkuhan, dan itu adalah kematian. Shinosuke Yamamoto mencibir, lalu melambaikan tangannya. Serang! Dengan perintahnya, selusin orang-orang dari negara pulau bergegas maju secara bersama-sama, sambil menghunuskan pedang mereka. Pedang buatan Seiko dari negara pulau itu bersinar dengan kilau yang mempesona pada saat ini. Bagi penduduk pulau, bertarung dengan pedang leluhur ini melambangkan kemuliaan tertinggi. Meskipun Alani Carlson tidak bergerak, dia memandang Harvey York dengan ekspresi dingin. Meskipun dia hanya penduduk pulau palsu, tetapi jika dia mendapatkan kesempatan, dia tidak keberatan melenyapkan Harvey York sama sekali. Dan itu bisa dapat dianggap sebagai pencapaian besar dalam hidupnya. Lebih dari selusin pendekar pedang dari negara pulau itu menyerang Harvey York, dan pedang di tangan mereka langsung diarahkan ke tempat di mana Harvey York berdiri. Cepat, dingin, dan tak terbendung. Harvey York menyipitkan mata pada kilatan pedang ini, sebelum tiba-tiba tersenyum dan berkata, aliran Abito Wei. Sepertinya orang-orang di negara pulau benar-benar tidak pernah menyerah. Demi Golden Sands, 5 gerbang kekaisaran, dan keluarga dari 6 sekolah besar muncul di sini. Menarik. Setelah mengatakan itu, Harvey York maju selangkah, dan sosoknya mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam bayangan pedang itu. Terang. Pedang yang mendekat terlebih dulu direbut oleh Harvey York. Segera setelah itu, Harvey York menebas ke satu sisi sesuka hati. Terang tring terang. Suara dentingan pedang terdengar, dan masing-masing pendekar pedang dari negara merasakan mulut mereka mati rasa, dan pedang di tangan mereka langsung terlepas. Bahkan, mereka yang lebih lemah meledak secara langsung, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Adegan ini membuat selusin pendekar pedang arogan terlihat enggan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di depan Harvey York, mereka bukanlah lawan baginya. Mengabaikan pendekar pedang negara pulau yang kehilangan kekuatan tempur mereka, Harvey York meremas tangan kanannya. Pedang negara pulau di tangannya langsung hancur berkeping-keping, mendesing ke arah langit-langit. Chapter 5204. Ark. Darah berceceran di mana-mana. Dan beberapa ninja yang bersembunyi di langit-langit yang hendak menyerang tidak bisa lagi turun. Ninja yang tersisa dengan cepat mundur, siap mencari peluang lain. Wajah Harvey York, wajah Shinosuke Yamamoto dan Alani Carlson sangat jelek, saat melihat Harvey York melenyapkan lebih dari selusin Master Abito Wei dan beberapa ninja pulau. Mereka sudah sangat memandang rendah Harvey York, dan bahkan mengirim beberapa orang yang sebelumnya mereka tempatkan di kota Golden Sands. Namun di luar dugaan, penyergapan malam ini tidak berpengaruh. Plok-plok. Harvey York berbalik lagi sesuka hati, dan setelah melemparkan 2 ninja yang mencoba melenyapkannya, dia bertepuk tangan sambil memandang Shinosuke Yamamoto dan Alani Carlson dengan ringan. Aku sudah katakan, kalian orang-orang dari negara pulau tidak akan pernah bisa melakukannya. Sekarang, apakah kamu ingin berlutut? Tapi kondisinya sudah berubah. Sebelum berlutut, patahkan tanganmu dulu. Kamu. Alani Carlson gemetar karena marah. Dia belum pernah melihat orang seperti itu yang tidak tahu ketinggian langit. Shinosuke Yamamoto menarik napas dalam-dalam dan berkata, bocah kecil, jangan berpikir bahwa dengan mengalahkan beberapa penguasa negara pulau, kamu merasa sangat kuat. Awalnya, aku tidak ingin menembak secara langsung, aku ingin membiarkan mayatmu utuh. Tapi aku tidak membayangkan sebelumnya, sebagai gantinya, kamu tidak tahu kedalamannya. Jika itu masalahnya, aku akan berhenti berpura-pura. Aku adalah dewa perang setengah langkah, dan aku akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan seumur hidup. Ketika suara itu jatuh, Shinosuke Yamamoto maju selangkah, dan energi di tubuhnya melonjak dengan sangat cepat. Dewa perang setengah langkah. Orang yang jauh lebih kuat dari raja senjata biasa.
Dan jika ada kesempatan, mungkin dia akan bisa mengambil langkah krusial dan menjadi generasi Dewa Perang. Tentu saja, apa yang disebut langkah kritis ini, banyak orang tidak dapat melakukannya seumur hidup. Harvey York, kamu ditakdirkan untuk dihancurkan berkeping-keping malam ini. Saat berbicara, Shinosuke Yamamoto mengayunkan pedangnya ke depan. Pada saat ini, Shinosuke Yamamoto tampaknya telah menjadi pusat badai, dan pakaian di sekujur tubuhnya bergetar. Gerakannya tidak diragukan lagi adalah jurus rahasia Abitowai. Pedang reinkarnasi, Swallow Raze. Detik berikutnya, Shinosuke Yamamoto maju selangkah, dan pedang di tangannya menebas ke arah tempat Harvey York berada. Ada suara lolongan seperti hantu, harimau dan serigala dari pedang itu pedang. Ya Tuhan! Ini adalah keterampilan unik dari Sekte Abitowai, pedang reinkarnasi. Aku tidak percaya Tuan Shinosuke Yamamoto telah mendapatkan warisan sejati dari pedang ini. Dalam legenda, selain dari penguasa Abitowais, tidak lebih dari 5 orang di dalam Abitowai yang bisa menggunakan teknik pedang ini. Pria negara Ha ini, dia sudah ditakdirkan untuk berakhir hari ini. Semua orang dari negara pulau mendesah lagi dengan ekspresi mengerikan saat melihat Harvey York. Mereka semua merasa yakin bahwa Harvey York pasti akan mati. Dia pasti akan terbelah dua oleh pedang Shinosuke Yamamoto. Bahkan Alan Nicholson memandang Harvey York dengan sedikit penyesalan. Meskipun keberadaannya adalah alat perdagangan di tangan keluarga Yamamoto. Tetapi dia harus mengakui bahwa dia masih cukup mengagumi Harvey York, dan merasa tidak buruk baginya untuk mengikutinya. Tapi sekarang Harvey York menolak ajakannya, dan sangat disayangkan bahwa dia harus ditebas sampai mati begitu saja. Mungkin tahun depan dari hari ini, dia akan pergi ke makamnya untuk memberikan seikat dupa.